Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas mengenai teknik integrasi lain yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sempat membahas antara lain adalah dasar integral. Di sini dasar integral. Kemudian di dalamnya kita coba bahas bagaimana pendekatan integral dengan menggunakan jumlah Riemann. Kemudian kemarin kita sempat membahas ada yang namanya teknik substitusi. Nah, dari teknik substitusi itu kita pelajari bagaimana menyelesaikan sebuah fungsi yang kompleks untuk kita integralkan dengan proses yang bisa lebih sederhana. Kemudian ada yang namanya integral parsial yang pada hari ini akan coba kita bahas. Kemudian sebenarnya ada namanya fungsi trigonometri, tapi mungkin kita akan coba skip. Kita akan masuk ke dalam fungsi rasional. Oke, pertama-tama kita akan coba bahas mengenai integral parsial. Nah, integral parsial ini sedikit berbeda dengan metode substitusi yang kemarin, di mana pada integral parsial ini kita melakukan dua buah operasi di dalam sebuah persamaan yang akan kita integralkan. Ada proses turunan dan juga ada proses integral untuk fungsi yang lebih sederhana. Misalkan kita punya sebuah fungsi U, ini adalah dv-nya. Jadi konsepnya adalah ini adalah bentuk pertamanya dari fungsi tersebut. Ini adalah sambungannya dari fungsi tersebut. Kemudian kita lakukan proses integral untuk dv dan kita dapatkan nilai v-nya. Kemudian kita lakukan integral lagi untuk nilai v-nya saja. Dan kita menggunakan istilah du di sini yang akan kita dapatkan dari turunan fungsi maksudnya. Oke, biar lebih mudah, kita contohkan pada fungsi di bawah ini ada fungsi x dikali e pangkat x dx. Ini yang saya maksud tadi sambungan. Jadi ada fungsi x dan ada fungsi e pangkat x. Ini kan bentuk perkalian ya. Jadi dia bukan dalam bentuk penjumlahan yang mungkin bisa kita lakukan integral satu per satu. Makanya akan cukup sulit jika kita selesaikan ini dengan menggunakan metode substitusi. Karena bagian apapun atau misalnya kita ambil x kah atau e pangkat x-nya kita substitusikan, dia tidak akan membantu di dalam penyelesaian integral ini. Untuk itu kita coba selesaikan dengan menggunakan integral parsial. Oke, yang pertama yang harus kita harus tahu dulu pola dari sebuah integral parsial. Di mana rumusnya adalah integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Ini V ya, tidak saya rapikan. Ini V. Oke. Nah, yang pertama, kita kan belum ada nilai V-nya nih. Berarti kita harus cari dulu nilai V-nya itu berapa. Gitu kan. Jadi dari dua buah X dan E pangkat X. Ini kita ambil yang pertama adalah X. Ini kita coba substitusikan menjadi U. Dan E pangkat X dx, ini dua-duanya ya. Ini, E pangkat X dx-nya, ini kita substitusikan menjadi dv. Enggak terbaca ya. Oke,
Udah kita substitusikan tuh di situ. Berarti selanjutnya adalah kita lakukan operasi yang tadi saya bilang. Berarti kan ada dua nih. Ada proses operasi integral dan ada proses operasi turunan. Yang pertama, untuk nilai bentuk dasarnya fungsi U ini kita ambil dari nilai X, berarti nilai ini bisa kita turunkan. U sama dengan X menjadi DU sama dengan DX. Nah, DU di sini ini jelas ya, DU kita turunkan menjadi DU, DX ini kita turunkan kenapa jadi DX? Karena nilai X-nya itu kalau kita turunkan menjadi 1, berarti 1 dikali dengan DX. Berarti nilainya menjadi DU sama dengan DX. Ini yang pertama, kemudian ada DV di sini. Nah, DV adalah E pangkat X DX. Di mana kemudian untuk kita mengintegralkan nilai DV menjadi V, maka kita juga harus mengintegralkan nilai E pangkat X dx. Kita dapatkan nilai V sama dengan integral E pangkat X dx. Integral dari E pangkat X dx adalah EX. Jadi nilai V-nya sama dengan E pangkat X. Jadi kita balik lagi ke formula yang tadi, rumusan yang tadi, di mana rumusnya adalah U integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Kita cari di sini, kita udah cari semua nilainya. Yang pertama adalah nilai U, nilai U-nya itu adalah X. Kita dapat V-nya adalah hasil integral tadi, E pangkat X. Kita udah dapat yang ini. Ini adalah nilai U, nah ini adalah nilai V. Dikurang tadi integral dari VDU. V-nya apa nih? V-nya itu adalah E pangkat X. Sedangkan DU-nya apa? DU-nya adalah DX. Sehingga kita dapatkan hasilnya setelah kita operasikan menjadi ini U pangkat U kali V menjadi X dikali E pangkat X dikurang E pangkat X ditambahkan, ingat, C konstantanya. Jadi ini adalah hasil akhirnya untuk persamaan X dikali E pangkat X dx. Oke, kita coba lagi dengan contoh yang lain. Ini adalah bentuk lain dari integral parsial. Di sini saya coba contohkan dengan menggunakan kombinasi dengan trigonometri. Mungkin kalau untuk trigonometri sederhana ini boleh kalian lihat di ringkasan-ringkasan sebelumnya. Oke, yang pertama kita punya sebuah fungsi ini. Fungsinya adalah X kuadrat dikali sin X. X kuadrat dikali sin X dx ya. Di sini bisa kita misalkan yang pertama adalah nilai si X kuadrat ya di sini. X kuadratnya kita anggap menjadi nilai U-nya. Sehingga DU-nya menjadi 2X dx. Nah, selanjutnya yang kedua kita coba misalkan nilai DV-nya adalah sin X dx ini. Kita integralkan menjadi nilainya min cos X. Nah, ini udah dapat nih yang proses yang pertama. Nah, bagaimana kita mau operasikannya tadi? Dengan rumusannya integral. Ini rumusannya diingat baik-baik ya. Biar lebih mudah dalam melakukan proses integral parsial. Oke, sama dengan UV dikurang integral E du. Kita udah dapat nilai yang pertama UV. UV-nya apa nih? X kuadrat dikalikan dengan V-nya min cos X. Berarti ini ya, X kuadrat dikalikan dengan min cos X menjadi min X kuadrat cos X. Oke, selanjutnya adalah negatif. Ini saya coba jabarkan di luarnya.
Ini tadi adalah X kuadrat dikalikan dengan min cos X. Menjadi tadi min X kuadrat cos X. Kemudian kita kurangkan dengan integral. V-nya apa? V-nya itu adalah min cos X. Min cos X du-nya apa? Du-nya adalah 2x dx. Nah, kita lakukan operasinya yang tadi. X kuadrat dikali min cos X menjadi min X kuadrat cos X. Sedangkan yang ini, karena ini kan minus ya, negatif. Negatifnya kita keluarkan menjadi positif. Nih, jadi hasilnya positif. 2-nya juga kita keluarkan menjadi tinggal integral X cos X dx. Nah, kita udah dapat nih nilainya. Nah, yang ini nilai X cos X dx kita integralkan menjadi nilainya adalah cos X menjadi sin X ya, menjadi 2 dikali X sin X ya. Tapi ada satu yang kita lakukan permisalan lagi, yaitu untuk nilai si X-nya ini. Karena dia kan di sini kan kita udah dapat nih ya nilai yang ini 2 ini ya X cos X. Nah ini sorry, tadi saya terskip sedikit. Nah nilai integral X cos X dx ini sebenarnya adalah bagian dari integral parsial. Jadi tadi memang mungkin kita bisa ambil X sin X, tapi kan dia tidak hanya selesai di situ, karena dia ada 2, ada fungsi X dan ada fungsi cos X. Jadi kita misalkan dengan permisalan kedua. Kita misalkan ini adalah U, ini adalah dv. U-nya kita turunkan menjadi du dx, du sama dengan dx. dv-nya yang tadi cos X dx kita integralkan menjadi sin X. Nah, kita dapatkan nanti rumusnya tetap balik lagi yang tadi adalah UV dikurang integral V du. U kali V dikurang integral V du. Berarti kan yang tadi UV, U-nya apa? X dikali dengan sin X dikurang integral dari sin X dx. Di sini sin X-nya apa? V du. V-nya sin X, du-nya dx menjadi sin X dx. Kita dapatkan lagi nilainya, ini kita jabarkan, ini tetap ya, min X kuadrat cos X, ditambah, ini kita jabarkan menjadi 2X sin X. Nah, yang ini karena dia masih di dalam bentuk integral, kita coba keluarkan ya. Keluarkan menjadi min cos X. Min cos X, ya benar, min cos X. Jadi menjadi plus cos X. Kenapa dia ada 2 di depannya? Karena ini Y plus cos X. Nah, ini kan di dalam kurungnya keduanya nih tadi. Jadi ini tadi 2X sin X, oke. Yang ini kan kita integralkan dulu, baru kita kalikan dengan 2. Jadi ketika kita integralkan dapat min cos X menjadi plus cos X di sini, dikalikan dengan 2 menjadi plus 2 cos X plus C. Ini adalah contoh yang kedua, yang di dalamnya itu bisa jadi ada integral parsial lanjut. Tidak menutup kemungkinan ketika kalian bertemu juga, ternyata integralnya itu bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Jadi macam-macam ya, jadi nanti tergantung jenis soal yang akan kalian hadapi. Oke, ini adalah contoh untuk integral parsial.
Nah, selanjutnya contoh berikutnya ada contoh 3. Ini agak sedikit berbeda konsepnya dengan yang tadi. Ini lebih kepada kita melakukan trik ya untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Ini boleh kalian coba dulu, nanti boleh kita bahas di pekan depan, jadi boleh kalian baca-baca dulu. Jadi ini ada E, X, cos X, dx. Ini gimana sih ceritanya? Kok bisa kita dapat nilainya seperti ini? Ini boleh kalian pelajari, nanti kita akan bahas di pekan depan. Oke, selanjutnya ini ada bentuk standar integral, ini bisa kalian baca-baca dulu. Kemudian kita masuklah ke fungsi berikutnya, yaitu bentuk dengan fungsi rasional. Bentuk integral dengan menggunakan fungsi rasional itu memiliki berbagai bentuk. Di sini fungsi rasional dasar itu adalah bentuk pecahan fungsi ya. Jadi ada fungsi dan ada fungsi di bawahnya. Di sini kita punya 4 kasus dari pemfaktoran penyebut. Jadi kita fokus ke penyebutnya. Jadi ada yang namanya faktor linier tidak berulang, faktor linier berulang, dan faktor kuadratik tidak berulang, serta faktor kuadratik berulang. Setiap bentuk ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Jadi kita coba yang contoh yang pertama, yaitu untuk faktor linier tidak berulang. Yang dikatakan bentuk linier adalah bentuk AX plus B. Jadi nilai X-nya itu dalam bentuk linier, bukan dalam bentuk kuadrat. Nah, dikatakan tidak berulang karena dia punya beberapa fungsi linier, tapi nilainya itu berbeda. Kita ambil contoh. Misalnya di sini ada nilai A1X plus B1. Nah, ini ada bentuknya nih. Jadi kita misalkan dia nih punya sebuah fungsi penyebut. Itu ada A1X plus B1, A2X plus B2. Nah, karena misalnya dia itu punya banyak penyebutnya ketika kita ubah dalam bentuk linear, maka nilai untuk pembilangnya itu mengikuti. Jadi misalnya A1 X plus B1, jadi kita punya pembilang yang A1, kemudian A2 X plus B2, kita punya pembilang yang A2, begitu seterusnya. Nilainya ini bisa berubah ya, bisa kita tulis untuk pembilangnya menjadi A dan B. Nah, jadi contoh dalam bentuk hitungannya adalah sebagai berikut. Kita punya sebuah fungsi, ini adalah fungsi rasional, jadi ada nilai ini PX. PX-nya adalah X plus 1, sedangkan QX-nya adalah X kuadrat min 9. Untuk melihat, ini kan kok kalian lihat ini sebenarnya bisa masuk ke dalam fungsi kuadrat. Tapi jika diselesaikan dengan fungsi kuadrat akan sedikit berbeda karena dia hanya terdiri dari satu buah fungsi ya, X kuadrat min 9. Padahal jika nilai ini kita faktorkan, dia menjadi fungsi linear. Menjadi X min 3 dikali X plus 3. Ini dibilang fungsi linear tidak berulang karena nilai X min 3 dan X plus 3 kan beda ya. Bedanya itu adalah nilai plus dan minusnya. Tentu hasilnya juga akan berbeda. Makanya dikatakan fungsi linear tidak berulang. Dengan rumusnya yang tadi, kita lakukan pemfaktoran ya, penyebutnya untuk melihat. Jadi kita ambil sini. Tadi kan kalau di rumus yang tadi ini A1, ini A2. Ini boleh kita ganti menjadi A. Dan kita ganti menjadi B. Ini adalah konstanta yang akan kita cari. Nah, di bawahnya ini kan ada X plus 3, X min 3. Kita bagi-bagi ya, kita faktorkan. Dapat A per X plus 3 ditambah B per X min 3. Di sini kita lakukan penyamaan penyebutnya. Menjadi X plus 3 dikali X min 3 di sini, ini kita kalikan silang. Ini kalikan X plus 3 dikalikan B, X min 3 dikalikan A. Kita kalikan bawahnya menjadi X plus 3 dikali X min 3. Nah, kita dapatkan nih nilai yang pengen kita cari. Ini kan sebenarnya yang atasnya ya. A, tadi A-nya udah kita samakan penyebutnya A kali X min 3 ditambah B kali X plus 3
dibagi, bawahnya penyebutnya adalah X min 3 dikali X plus 3. Nah, nilai di sini X plus 1 itu adalah pembilang dari faktor fungsi yang awal tadi, X plus 1 per X kuadrat min 9. Jadi yang kita ambil pembilangnya kita samakan kondisinya. Karena penyebutnya ini udah sama nih, X min 3 dikali X plus 3 kan sama dengan X kuadrat min 9. Udah dapat nih sebenarnya untuk penyebutnya. Jadi yang atasnya yang perlu kita lakukan pengoperasian. Di sini ada A kali X plus 3 ditambah B dikali X plus 3. Kita lakukan perhitungan ya. Ini boleh kalian coba sendiri. AX dikali AX minus 3A ditambah BX plus 3B. Terus kita samakan, yang X kita gabungkan menjadi A plus B X. Kemudian yang nilai tanpa nilai X-nya yaitu min 3A ditambah 3B kita gabungkan lagi. Kita dapatkan nih untuk ruas yang sini dan ruas yang ini. Pola ini sama dengan pola X plus 1. Kalian perhatiin, nilai X-nya ini kan sama dengan, kalau dari X plus 1 berarti X-nya itu nilainya adalah 1 ya. Berarti A plus B sama dengan 1. Karena X-nya nggak punya teman di sini, cuma X saja. Kalau misalnya di sini 2X, berarti otomatis A plus B sama dengan 2. Tapi karena di sini A plus BX itu sama dengan X plus 1. X-nya itu kan, X itu kan sama dengan 1 kali X. Berarti sama dengan A plus B sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya min 3A plus 3B kita lakukan nilai perhitungan eliminasi biasa. Kemudian kita dapatkan, kita samakan nih menjadi ini dikali 3, ini kali 1, ini 3A plus 3B. Kita hilangkan nilai A-nya dulu, berarti kita lakukan operasi penambahan, tapi kok pengen hilangkan B-nya dulu, berarti kita lakukan operasi pengurangan. Ini bebas. Nah, nanti kita dapatkan nilai A, B-nya sama dengan 2 per 3. Ini awalnya 4 per 6, kita sederhana menjadi 2 per 3. Kemudian nanti sisanya, si A-nya menjadi 1 per 3. Itu belum selesai, kita balikan ke pola yang tadi. Tadi kan sama dengan A per X plus 3 ditambah integral. Tadi kan integral ini kita ubah menjadi integral yang ini. Kemudian kita pisahkan satu-satu. Adalah 1 per 3 X plus 3 dx ditambah integral 2 per 3 per X min 3 dx. Kita dapatkan nilainya menjadi ini kita integralkan. Menjadi 1 per 3, ini ln X plus 3, kemudian ini 2 per 3, ln X plus 3, X min 3, kemudian terakhirnya kita tambahkan dengan nilai C. Untuk perhitungan 1 per X plus 3, ini boleh kalian selesaikan dengan menggunakan metode substitusi, bisa dicoba sendiri-sendiri ya. Nanti dapatnya ya hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dengan menggunakan fungsi linear tidak berulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan menggunakan fungsi linear berulang. Dimana fungsi linear berulang ini berarti nilai dari fungsi linearnya itu sama. Kalau yang tadi itu dia itu berbeda. Jadi kita akan coba lagi contohkan dengan semua fungsi, yaitu ada nilai 1 per X plus 2 kuadrat dikali dengan X min 1 dx. Nah, di sini sebenarnya yang berulang itu cuma bagian X plus 2 kuadrat. Nah, ininya adalah X min 1. Karena X min 1 aja, ya udah ini penyebut yang pertama X min 1, udah kita anggap seperti itu. Tapi untuk X plus 2 kuadratnya, tadi kita menggunakan bentuk yang contoh dari pola yang pertama. Dimana kita lakukan di sini X plus 2 ini pangkat 1, kemudian X plus 2 ini pangkat 2. Jadi kalau misalnya di sini 3, berarti otomatis ada, misalnya ya, di sininya ada 3, berarti otomatis ada A per X plus 2, terus nanti plus B per X plus 2 kuadrat, terus nanti tambah lagi plus C per X plus 2 pangkat 3. Begitu seterusnya, kalau ini pangkat 4 akan begitu lagi polanya. Ini khusus yang untuk si linear berulang.
Nah, untuk yang nilai yang tidak berulang, X min 1 tetap. Jadi kalau misalnya di sini dia ada sampai C, berarti di sini nilainya D. Begitulah. Kalau misalnya di sini nilainya sampai D, berarti ini nilainya E. Dia menyesuaikan saja. Nah, sama seperti tadi, kita konsepnya kita samakan penyebutnya, kita lakukan penyamaan penyebut, kita dapatkan nilai yang pertama adalah A kali X plus 2 dikali X min 1, sedangkan nilai B dikali X min 1 dan C dikali X plus 2 dikali X plus 2 menjadi X plus 2 kuadrat. Nah, kita dapatkan nilainya. Nah, kita udah nyamakan nih, karena ini udah sama penyebutnya, berarti kita tinggal lakukan pengoperasian untuk pembilangnya. Ini akan sedikit berbeda, karena kalau tadi kan nilai di sebelah kirinya, ini adalah sebuah fungsi ya, fungsi linear juga. Jadi kita bisa melihat polanya. Sedangkan ini hanya nilai 1. Berarti dia bukan sebuah fungsi. Tapi kita udah dapat nilai A plus C, X kuadrat, A plus B plus 4C, X plus 4C dikurang 2A kurang B. Ini akan sedikit berbeda, karena tadi dia itu hanya ada nilai 1, berarti otomatis yang ada adalah bentuk yang terakhir, yang sama dengan 1. Yang lainnya kan nggak ada. Kayak misalnya istilahnya kan kalian AX kuadrat. Ini adalah bentuk kuadrat ya. BX plus C. Yang tadi ini kan ini belakangnya X kuadrat, yang ini belakangnya X, yang ini adalah C-nya. Jadi yang kita ada cuma nilainya adalah si satunya aja di sini. Sedangkan yang untuk ini berarti 0 dikali X kuadrat plus 0 dikali B, dikali X maksud saya, terus baru terakhir ada X plus 1. Jadi yang ada nilainya cuma yang terakhir. Yang A plus C 0, A plus B sama plus 4C sama dengan 0 juga. Yang terakhirnya min 2A, min B plus 4C sama dengan 1. Ini kita lakukan operasinya lagi, kita dapatkan nilai B sama dengan minus sepertiga, A sama dengan minus 1 per 9, C sama dengan 1 per 9. Nanti kalian coba dihitung sendiri ya, di orak-arik di kertasnya masing-masing. Jadi kita dapatkan nilainya, di sini adalah setiap pembilangnya kita keluarkan ya, min 1 per 9, ini min 1 per 3 ya. Untuk min 1 per 9 untuk A-nya, B-nya min 1 per 3, kemudian C-nya 1 per 3. Nah, kita lakukan operasinya, ini bisa menggunakan konsep substitusi untuk setiap pengoperasiannya, karena dia bisa kita selesaikan ya, dengan untuk perhitungan yang kompleks. Ini kita dapatkan nilainya ini dapat 1 per 3x plus 2 dan ini 1 per 9 ln x min 1 plus 2 adalah bentuk dari linear yang berulang. Nah, ini ada berikut lagi untuk kuadratik tak berulang, ini boleh kalian coba baca sendiri. Ini hampir sama, sebenarnya kita ambil polanya juga, di sini kita ambil, kalau ini kan tadi nilai yang tidak berulang ya, tidak berulang berarti ini X kali X kuadrat. Nah, bedanya yaitu menggunakan penyebutnya pembilangnya, itu dia menggunakan bentuk sesuai dengan pola di bawahnya. Karena dia bentuknya adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi linear enggak, dia tetap menggunakan A, B, dan C. Kalau ada kuadratnya, dia menggunakan BX plus C. Nah, kita dapatkan juga nilainya sama. Ini boleh kalian coba baca lagi. Ini adalah bentuk kuadratik yang berulang ya. Yang berulang nih, berarti ini udah kuadrat, kemudian kita kuadratkan lagi. Polanya tetap sama, yaitu dari X kuadrat plus 2, ini pangkat 1, X kuadrat plus 2 pangkat 2. Kalau misalnya ini pangkat 3, yang untuk posisi ininya, yang sebelah sini ya, bukan yang dalamnya, itu berarti kalian harus melakukan dari X kuadrat plus 2 pangkat 1 plus ininya lagi X kuadrat plus 2 pangkat 2, nanti kok pangkat 3 berarti X kuadrat plus 2 pangkat 3.
ini tetap kombinasinya BX plus C, berarti nanti DX plus E, kalau ada lagi berarti FX plus D, kayak gitu. Begitu seterusnya, kita lakukan operasi seperti biasa untuk mencari nilai A, B, C, dan D, kemudian ada E-nya juga di sini. Ada 5, kita lakukan dengan eliminasi, dapat untuk masing-masing, berarti setiap proses ini kita turunkan ya, untuk integral yang pertama 1/x plus 3 kita integralkan, dikurang tadi atasnya ini kan AX ya, X plus B, AX plus B berarti AX plus B, BX plus C berarti BX plus C minus minus X. Jadi nih saya coba ya BX plus C ini kita biar nggak bingung, BX plus C. Untuk yang kedua ya, yang bagian ini. BX plus C tadi kan nilainya adalah berarti min X plus C. Tadi posisinya adalah yang pertama itu kita pengen mengeluarkan di sini kok plus C sih jadi. Plus C-nya kan C-nya berubah jadi 3. Plus 3. Nah, supaya dia bisa kita keluarkan ke sini minusnya, berarti kita keluarkan menjadi min X min 3. Makanya nilai min X plus 3 ini menjadi X min 3, ininya menjadi minus. Awalnya kan positif ya, menjadi negatif. Nah, ini juga sama, kita selesaikan juga masing-masing nilainya, kita dapatkan nilai akhirnya itu seperti ini. Ini itu kita bisa selesaikan lagi nilainya. Jadi bisa menggunakan ini adalah bentuk dari kuadrat berulang ya. Jadi X kuadrat plus 2. Jadi nanti dia ini bawahnya X kuadrat plus 2 pangkat 1, X kuadrat plus 2 pangkat 2, nilai A-nya kita cari, nilai B-nya juga kita cari. Di sini kan. Ini berarti nilainya adalah AX plus BX ya. Di sini ada CX plus DX ya. Akan berbeda lagi. Ini boleh kalian coba lagi masing-masing. Nah, ini sebenarnya ini ada materinya, saya skip ya untuk materi yang ini. Jadi mungkin nanti untuk UTS-nya kita nggak akan sampai ke kompleks ini, mungkin akan saya batasin sampai ke linier berulang dan tidak berulang. Jadi jangan khawatir. Jadi ini boleh buat pengetahuan aja. Nah, tapi ada satu kondisi yang sebenarnya harus kita tetap perhatikan gitu. Ada di mana ketika kita punya sebuah fungsi rasional di mana derajat yang atas itu lebih tinggi daripada derajat yang bawah. Nah, ketika kita punya kondisi yang seperti itu, maka otomatis kita harus membaginya. Di sini kan derajat yang sini adalah derajat 3, yang ini derajat kedua. Karena yang atas lebih tinggi, otomatis yang pembilangnya kita bagi dengan penyebutnya, kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, udah dapat nilai ini, barulah kita bisa melakukan operasi perhitungan integral untuk bagian yang ini. Kita dapatkan nilainya. Tadi kan yang X plus 2 nya tetap, karena kita bisa lakukan integral secara langsung untuk ini. Tapi kan kalau yang keduanya, yang 5X plus 4 ini harus kita lakukan dengan tadi menggunakan konsep, di sini menggunakan konsep linier tidak berulang. Didapatkan nilainya, kita lakukan integral masing-masing, kita hasilkan nilainya. Oke, mungkin cukup aja ya materi saya untuk hari ini. Tadi udah dari fungsi dengan menggunakan integral parsial, kemudian lanjutkan dengan fungsi rasional. Nah, nanti di pekan depan kita akan coba bahas lagi dengan beberapa contoh soal, sehingga nanti akan mempermudah ya kita untuk membahas soalnya. Karena nanti di pekan depan lagi kita udah masuk ke UTS. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.